Angkatan 8 dari Kabupaten Mojokerto akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching dalam supervisi akademik yang terdiri dari pengamat atau observer, coach, dan juga coaching. Saya Tuti Yustianingsih dari SMKS Raden Rahmat Mojosari. Saya Nuning Nurminingsih dari SDN Modopuro 1. Dan saya Eka Yuni Prasetyawati dari SMA Negeri 1 Puri Mojokerto. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Eka, bagaimana kabarnya? Waalaikumsalam Bu Nuning. Alhamdulillah baik. Iya. Nah Bu, sebelum kita melakukan coaching, sebagai awalnya saya akan memberi pertanyaan kepada Ibu. Pertanyaan yang pertama, saya akan mendiskusikan rubrik penilaian hari ini. Pada coaching hari ini, coach dan coachee akan saya amati ya Bu, dari nilai rubrik penilaian, apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum. Kemudian Ibu memberikan pertanyaan berbobot kepada coach dan juga coachee. Untuk menanggapi pertanyaan dari coachnya, jangan lupa disesuaikan dengan prinsip coaching ya Bu, diantaranya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan kepada Ibu adalah, kompetensi apakah yang ingin Ibu kembangkan pada proses coaching hari ini? Kompetensi yang ingin saya kembangkan pada proses coaching hari ini adalah precise, mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Pertanyaan yang kedua Bu ya, kompetensi mana yang akan Ibu kembangkan yang secara spesifik yang ingin diobservasi? Kompetensi spesifik yang ingin saya kembangkan pada secara spesifik yang ingin diobservasi yaitu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot sesuai kata kunci yang disampaikan oleh coaching. Kemudian pertanyaan terakhir ya Bu, dalam pelaksanaan coaching hari ini, indikator manakah yang Ibu inginkan dalam pelaksanaan hari ini? Ya, saya ingin pada kegiatan coaching saya ini menemukan solusi dari permasalahannya atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahan. Demikian dulu ya Bu acara pra-observasi hari ini. Silakan Ibu melakukan coaching terhadap coach. Terima kasih Bu. Assalamualaikum Bu Tuti. Waalaikumsalam Bu Eka. Gimana kabarnya Bu Tuti hari ini? Alhamdulillah saya baik Bu Eka. Alhamdulillah, semoga kita senantiasa sehat ya Bu Tuti ya. Alhamdulillah, amin. Gini Bu Tuti, katanya Bu Tuti ingin cerita kepada saya. Iya Bu, betul. Jadi ada sesuatu yang ingin saya sampaikan dan saya ceritakan kepada Bu Eka. Baik, tapi sebetulnya kita tidak punya banyak waktu loh ya. Kita mungkin hanya punya waktu 15-20 menit untuk mengobrol-ngobrol. Kira-kira apa yang ingin disampaikan Bu Tuti kepada saya? Begini ya Bu Eka ya, ini terkait dengan rekan guru di sekolah saya nih Bu. Saya memperhatikan dari tahun ke tahun itu cara pembelajarannya kok tidak ada perubahan. Penyampaian materi juga masih menggunakan metode konvensional saja. Ceramah lagi. Padahal kan kita tahu ya Bu ya, kalau misalkan perkembangan zaman itu semakin canggih, teknologi pembelajaran juga semakin besar. Tapi teman-teman di sekolah itu kok tidak mau melakukan perubahan gitu loh Bu. Jadi mengandalkan metode konvensional saja, sehingga pembelajarannya kurang bervariatif. Seperti itu Bu yang ingin saya sampaikan ke Bu Eka. Oh begitu Bu Tuti. Oke, bisa saya garis bawahi ya. Berarti permasalahannya adalah pembelajaran di rekan Bu Tuti ya, di rekan guru
ini kurang bervariatif, gitu ya Bu ya? Iya, betul Bu. Jadi kurang bervariatif, baik medianya maupun model pembelajarannya masih menggunakan model yang lama Bu ya. Oh, gitu. Baik Bu Tuti, kira-kira dari percakapan kita kali ini apa sih yang ingin Bu Tuti dapatkan? Dari percakapan kita hari ini, saya ingin mendapatkan adanya perubahan Bu di sekolah saya, khususnya dalam hal penyampaian materi pembelajaran dengan metode-metode yang seharusnya yang seperti yang berkembang saat ini. Oh, begitu. Baik, jadi yang diharapkan Bu Tuti saat ini adanya perubahan yang kira-kira yang baik ya. Kira-kira perubahan apa yang ingin Ibu lihat ke depannya yang ingin didapatkan dari Bu Tuti? Saya ingin adanya perubahan misalkan dalam penyampaian metode pembelajarannya Bu, kemudian model ataupun media pembelajaran yang bervariatif Ibu ya. Misalkan saja dengan menggunakan aplikasi-aplikasi pembelajaran seperti Quizzes yang sekarang ini sedang marak ya Bu ya, digunakan oleh guru, atau sekedar membuat slide pembelajaran PowerPoint. Itu saja juga sudah baik ya Bu ya menurut saya, daripada hanya menggunakan metode ceramah saja tanpa ada media apapun. Jadi hanya ingin bervariatif saja Ibu. Dari yang Ibu sampaikan tadi, pembelajaran yang menggunakan media yang bervariasi, baik itu metode atau model atau media, itu bisa dikatakan sebagai kondisi yang ideal ya Bu ya. Dan itu di level 10, kalau dikatakan nilai atau level 10. Kira-kira skala Bu Tuti yang sekarang ini mencapai level berapa Bu Tuti? Sepertinya masih di level 5 Ibu, karena rata-rata guru yang senior gitu ya Bu ya, sehingga untuk meningkatkan ke level yang lebih tinggi itu memang agak sulit Bu. Jadi mungkin saat ini masih di level 5 Ibu. Oh gitu, jadi di level 5 untuk saat ini ya. Kira-kira di level 5 berapa yang ingin ditingkatkan agar terlihat perubahan yang baik atau signifikan agar bervariasi dalam pembelajaran di sekolah Bu Tuti? Mungkin bisa ditingkatkan ke level 8 ya Bu ya. Kalau misalkan ke level 10 saya rasa cukup berat karena ini guru-guru senior ya Bu ya. Jadi mungkin sedikit kesulitan. Untuk startupnya saya mengambil di level yang 8 itu Bu ya. Jadi saya akan menginginkan perubahan di level 5 ke level yang 8 Bu. Itu bisa untuk dilakukan perubahan seperti itu. Dari level 5 ke level 8 ya Bu Tuti ya. Kira-kira usaha apa yang akan Ibu Tuti lakukan untuk mencapai atau menciptakan suatu perubahan yang baik? Sebenarnya saya masih memikirkan ya Bu ya, rencana atau tindakan apa yang akan saya ambil atau saya perbuat. Tapi mungkin seperti mentoring ya Bu ya, atau mungkin pendampingan individu antara saya dengan rekan guru saya secara face to face, bergantian seperti itu mungkin Bu ya. Oh gitu ya. Oke, Bu Tuti akan melakukan seperti mentoring atau kegiatan pendampingan. Nah, kira-kira selain itu adakah strategi yang mungkin pernah Ibu Tuti lakukan atau terapkan di sekolah dan itu nyaman penyampaiannya kepada rekan Ibu di sekolah? Mungkin menurut saya kalau bukan dengan mentoring, saya coba untuk konsultasikan ya Bu ya dengan Bapak Kepala Sekolah atau Wakasek Kurikulum untuk membuat rencana semacam kegiatan pelatihan atau workshop Ibu. Jadi yang tujuannya sih untuk peningkatan kompetensi guru khususnya dalam upaya memberikan pembelajaran menggunakan metode-metode yang bervariasi. Baik, bagus sekali itu Bu Tuti ya. Berarti Bu Tuti ini sudah merencanakan monitoring, kemudian pendampingan, pelatihan-pelatihan, atau mungkin kegiatan workshop. Ya, dari ketiganya itu kira-kira Bu Tuti saya ingin lebih nyaman, lebih cepat
Realisasikan itu yang mana? Sepertinya yang mentoring ya Bu ya, karena kalau dengan pelatihan atau workshop itu kan perlu persiapan yang matang, waktunya juga tidak sebentar, biaya juga, dan harus mencari narasumber juga Bu ya yang kompeten. Jadi untuk saat ini yang lebih nyaman untuk saya lakukan mungkin mentoring dulu Bu. Oh, jadi mentoring dulu ya Bu ya. Ya. Kegiatan mentoring kira-kira Bu Tuti memerlukan support atau mungkin memerlukan bantuan siapakah? Gimana menurut Bu Tuti? Menurut saya ada sih Bu ya. Mungkin saya akan meminta bantuan kepada rekan guru di sekolah saya yang memang ahli dalam bidang IT untuk menggunakan pembelajaran itu yang bervariasi. Misalkan di sekolah saya itu ada Pak Saiful dan juga ada Bu Ika Bu. Mungkin saya akan meminta bantuan dari beliau itu. Berarti dalam melakukan kegiatan mentoring ini Bu Tuti melakukan kolaborasi dengan teman sejawat ya. Kira-kira kapan Bu Tuti mau merealisasikan kepada rekan sejawat Bu Tuti? Kalau bisa secepatnya ya Bu ya. Mungkin minggu depan sudah saya mulai melakukan. Saya ingin mencoba berkoordinasi dulu dan berkolaborasi dengan rekan di sekolah saya dengan kegiatan mentoring tersebut. Wah, bagus sekali itu Bu Tuti ya. Oke Bu Tuti, kira-kira dari percakapan ini apa sih yang Ibu dapatkan? Dari percakapan yang sudah saya sampaikan tadi ke Bu Eka dan Bu Eka memberikan ke saya tadi, saya itu sudah menemukan gambaran Bu bagaimana cara agar terjadi perubahan di sekolah saya dengan cara kegiatan mentoring. Dibantu juga dengan rekan guru di sekolah yang memang memiliki keahlian dalam bidang pemanfaatan media pembelajaran. Gitu ya Bu Tuti. Alhamdulillah Bu Tuti sudah ada gambaran bagaimana menciptakan pembelajaran yang bervariatif ya. Saya tunggu nanti kabarnya ya Bu. Setelah melakukan monitoring ya saya sudah tidak sabar lagi nih untuk mendengarkan cerita-cerita Bu Tuti ya. Mungkin dalam percakapan kita hari ini kita cukupkan sampai di sini dulu ya Bu Tuti. Semoga rencana Bu Tuti untuk memonitoring berkolaborasi dengan rekan sejawat Bu Tuti bisa berjalan dengan baik. Ya Ibu, terima kasih atas bantuannya Bu Eka yang sudah meluangkan waktu, juga sudah mendengarkan keluh kesah saya, dan mudah-mudahan apa yang nanti saya lakukan ini dapat bermanfaat bagi saya dan juga bisa menjadi perubahan di sekolah saya. Amin. Kalau ada yang ingin diceritakan, jangan segan-segan atau malu, Bu. Hubungi saya juga tidak apa-apa. Semoga kita bisa ngobrol-ngobrol lagi ya Bu Tuti ya di lain kesempatan. Saya tunggu cerita hasil baiknya Bu Tuti. Siap Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bu Eka. Waalaikumsalam Bu Nuning. Ya, Bu Eka tadi sudah melaksanakan kucing ya Bu dengan Bu Tuti. Ya, betul Bu Nuning. Sebelum penutupan ya Bu, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan ini pasca observasi. Pertanyaan yang pertama ya Bu, apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan kucing terkait indikator keterkaitan yang diinginkan? Pada proses kucing tadi saya sudah melakukan kucing dengan alur tirta ini dengan menanyakan tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Sehingga alur tersebut bisa menggali kucing untuk menceritakan permasalahan dan menemukan solusi-solusinya. Oke Bu Eka, menurut saya sebagai observer proses kucing Bu Eka dengan Bu Tuti sudah berjalan cukup baik ya Bu. Dan juga proses alurnya sudah sesuai dengan alur tirta. Dan juga Bu Eka sudah berusaha menggali dengan memberi pertanyaan-pertanyaan kepada Bu Tuti, sehingga Bu Tuti bisa menemukan solusi dari permasalahannya. Dan juga coaching tadi sudah dilakukan dengan prinsip kucing. Pertanyaan terakhir ya Bu,
kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang barusan dilakukan? Kompetensi yang ingin saya kembangkan, saya ingin memahami proses alutsista lebih dalam lagi agar saya bisa melakukan coaching dengan lebih baik, Bu. Baik Bu Eka, semoga kedepannya kita bisa melakukan coaching lebih baik lagi ya Bu. Demikian observasi kita kali ini, semoga bermanfaat. Saya tutup ya Bu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bu Nuning. Waalaikumsalam Bu Tuti. Bu Nuning, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Bu Tuti. Bu Tuti bagaimana kabarnya? Alhamdulillah saya baik Bu Nuning. Bu Nuning, sebelum kita melakukan coaching, sebagai awal saya akan melakukan beberapa pertanyaan kepada Ibu. Pertama, saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini ya Bu. Pada coaching hari ini, coach dan coachee akan saya amati dan nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum Ibu? Kemudian, apakah Ibu memberikan pertanyaan berbobot kepada coachee? Dan juga apakah coachee tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari coachnya? Jangan lupa yang disesuaikan dengan prinsip coaching diantaranya yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi ya Bu. Pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan kepada Ibu adalah kompetensi apakah yang akan Ibu kembangkan pada proses coaching kali ini? Kompetensi yang ingin saya kembangkan itu adalah mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot dan present safe. Oh iya. Kemudian untuk pertanyaan yang kedua, kompetensi mana yang akan Ibu kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi? Kompetensi spesifik yang ingin saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coachee. Sekarang untuk pertanyaan yang terakhir ya Bu ya. Indikator yang mana yang diinginkan Ibu dalam proses coaching hari ini? Saya ingin dalam proses coaching hari ini yaitu menemukan solusi dari permasalahan atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya. Ya, itu dulu Bu ya untuk pra observer hari ini. Silakan Ibu melakukan coaching dengan coachee. Semoga berjalan lancar ya Bu ya. Terima kasih. Silahkan dilaksanakan. Assalamualaikum Bu Eka, bagaimana kabarnya? Waalaikumsalam Bu Nuning. Alhamdulillah saya baik, sehat. Oh iya Bu Eka, dengar-dengar Bu Eka mau ada yang disampaikan ya? Atau mau diceritakan kepada saya ya? Iya, ini Bu Nuning, saya ingin cerita kepada Bu Nuning. Saya punya masalah ini di sekolah. Iya, tapi sepertinya kita tidak mempunyai banyak waktu ya Bu, mungkin 15 sampai 20 menit kita bisa ngobrol-ngobrol di sini. Kira-kira apa yang ingin disampaikan Bu Eka? Iya, oke, ini Bu Nuning, saya itu punya masalah dengan murid saya. Kebetulan saya wali kelas. Nah, anak wali kelas saya itu 2 siswa. Itu jam pertama itu 2 minggu ini sering tidak masuk Bu atau telat. Nah, kemarin itu saya mendapatkan laporan dari beberapa bapak ibu guru yang ngajar pada jam pertama. Iya, oke Bu Eka, berarti bisa saya garis bawahi ya Bu ya, permasalahan Ibu bahwasanya ada anak Ibu yang masuknya telat di dalam mengikuti pembelajaran ya Bu ya. Baik Bu, kira-kira dari percakapan kali ini apa sih yang ingin Ibu dapatkan? Ya, saya ingin masalah ini dapat teratasi dengan cepat Bu Nuning, supaya pembelajaran itu bisa berjalan dengan baik,
Kemudian dua anak saya ini kembali menjadi siswa yang berkarakter baik. Iya. Jadi yang diharapkan Ibu, anak tersebut bisa mengikuti pembelajaran dengan baik ya Bu ya, dan menjadikan siswa yang berkarakter. Untuk mencapai hal tersebut, kira-kira perubahan apa yang ingin Ibu dapatkan? Ya, perubahan yang ingin saya dapatkan dari kedua anak didik saya tadi, bahwasanya kita itu sebagai guru ingin mengembalikan siswa itu menjadi karakter yang baik, yang berakhlak mulia, berpelajar Pancasila, ya, berprofil pelajar Pancasila. Kemudian saya sebagai guru juga bisa mengatasi masalah-masalah mereka, ya, terutama kemarin itu sudah saya identifikasi bahwasanya dua siswa saya ini memang telatnya itu memang ada masalah-masalah tertentu begitu. Baik, dari permasalahan yang Ibu ceritakan dan yang Ibu harapkan juga dari kondisi ideal yang Ibu inginkan, Ibu ini masuk di level berapa ya Bu kira-kira? Ya, kalau masalah nilai atau level sih yang saya rasakan saat ini mungkin masih pada level 6 mungkin Bu Nuning ya. Iya Ibu. Di level 6 ini kira-kira untuk mencapai level 6 ini apakah yang diperlukan Ibu untuk meningkatkan pembelajaran Ibu pada waktu di dalam kelas? Untuk mencapai level yang lebih tinggi lagi ya maksudnya ya. Iya. Dari level 6 untuk mencapai level 10 ya, kedepannya keinginan saya ya adanya perubahan karakter tadi ya, karena memang dua siswa saya ini kan sudah melanggar kesepakatan kelas ya yang sudah mereka buat sebelumnya. Nah, dari situ maka siswa akan bisa merubah karakternya menjadi karakter siswa yang lebih baik lagi. Intinya tadi Bu Eka yang ingin Bu Eka inginkan yaitu mencapai level 10 ya Bu dalam pembelajarannya. Untuk mencapai level 10 tersebut, apa yang harus disiapkan dalam tercapainya? ya, untuk mencapai level 10 sudah barang tentu proses itu kan membutuhkan waktu juga ya Bu ya. Untuk kita itu kami, saya sebagai wali kelas itu sudah berkolaborasi dengan rekan sejawat, kemudian utamanya guru bina studi dan guru bimbingan konseling ya Bu ya, untuk mengatasi masalah mereka berdua. Selain itu juga kami sudah melakukan atau menghadirkan orang tua ya agar masalah mereka itu cepat teratasi. Iya. Terus untuk memastikan bahwasannya hal tersebut bisa berjalan itu bagaimana ya Bu ya? Ya, untuk memastikan hal itu bisa berjalan dengan baik ya, maka saya juga harus berusaha keras bagaimana caranya agar mereka itu tidak mengulangi perbuatannya lagi ya. Kemarin sudah saya coba untuk menghadirkan orang tua ya kan, dan orang tua pun juga mau ya membangunkan anaknya setiap pagi sehingga mereka tidak sampai telat. Kemudian saya mengadakan pendekatan juga gitu. Iya, terima kasih. Untuk pertanyaan selanjutnya ya Bu, jadi apa yang harus dilakukan dalam sesi ini dari alternatif tadi yang Ibu Eka ungkapkan? Ya, yang harus saya lakukan ke depannya ya itu mungkin ya ke depannya ya begitu Bu, setelah kami melakukan identifikasi dan rencana-rencana untuk untuk mengatasi permasalahan mereka, yang saya lakukan ya setelah pendekatan ya, melakukan pendekatan. Bagaimana Bu Eka untuk memastikan permasalahan yang dihadapi Bu Eka tadi dengan solusinya bisa berjalan? Ya, tentunya saya juga perlu menghadirkan
tercapai ini saya perlu dukungan dari kepala sekolah mungkin, kemudian orang tua ya tentunya, kemudian kolaborasi dengan teman bimbingan konseling ya, serta bapak ibu guru yang lainnya. Iya. Pertanyaan penutup ya Bu untuk sesi hari ini. Yang pertama, apa yang Ibu dapat simpulkan dari kegiatan hari ini? Ya, yang saya dapatkan dari percakapan kita hari ini, perasaan saya merasa lega ini Bu Nining ya. Perasaan saya merasa lega. Jadi saya merasa bahwasanya masalah saya ini bisa teratasi. Kemudian saya merasa tanggung jawab saya ini sebagai guru itu merasa berjalan dengan baik ya, bisa mengatasi anak-anak saya setelah kita sharing-sharing tadi begitu Bu. Iya. Terima kasih Bu untuk pertemuan hari ini. Semoga kedepannya Bu Eka dalam pembelajaran lebih bagus lagi dengan mengetahui solusi-solusi yang harus dilakukan Bu Eka di dalam pembelajaran. Sampai ketemu lagi ya Bu, untuk pertemuan berikutnya kita bisa mengobrol-ngobrol lagi dengan lebih banyak lagi. Saya ucapkan terima kasih ya Bu Eka. Baik Bu Nining, terima kasih. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bu Nuning. Waalaikumsalam Bu Tuti. Bu Nuning tadi sudah melakukan coaching dengan Bu Eka ya? Iya Bu. Nah ini sebelum penutupan nih Bu, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan pasca observasi ya Bu ya. Pertanyaan yang pertama, apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Di coaching kali ini saya sudah melakukan coaching dengan alur cerita Bu, dengan menanyakan tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Sehingga alur tersebut itu bisa menggali coach untuk menceritakan permasalahan dan menemukan solusinya Bu. Oke Bu Nuning, menurut saya nih sebagai observer proses coaching Bu Nuning dengan Bu Eka sudah